Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Tito Hadi Susanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, yang akan membawakan video tugas kedua MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada video ini, kita akan membahas dua artikel yang membahas tentang gender dalam pendidikan dasar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila dalam video ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan mari kita mulai. Yang pertama, kita ada analisis jurnal atau artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Jenis Kelamin Siswa SD Tanggul Patompo 1, Kota Makassar terhadap minat belajar. Ini diambil dari jurnal Al-Irsyad, Journal of Education Science, volume 3, nomor 1. Penulisnya adalah Arif Rahmat Eka Putra, Zulfikar Apriansyah Zainuddin, Sri Febrina Ramadhani, dan Rifka Rismawati. Apa yang kita dapat dalam artikel? Yang pertama, dalam latar belakang masalah, artikel membahas tentang perbedaan gender mempengaruhi kecenderungan minat dan bakat siswa, meski tidak selalu berdampak pada perbedaan prestasi akademik. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap yang pertama, prestasi akademik siswa. Yang kedua, minat dan bakat siswa di SD Tanggul Patompo 1 Makassar. Metode penelitian, yang pertama, kuantitatif dengan pendekatan survei. Kemudian sampelnya berjumlah 100 siswa SD Tanggul Patompo 1 menggunakan instrumen kuesioner. Nah, hasil penelitiannya, dari sisi akademik, tidak ada perbedaan signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Namun, dari segi minat dan bakat, ada perbedaan, di mana laki-laki lebih dominan di bidang sains dan logika, sedangkan perempuan lebih dominan di bidang bahasa dan sosial. Kesimpulannya, dari artikel tersebut, yang pertama adalah jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi, terutama prestasi akademik di sekolah tersebut. Siswa laki-laki maupun siswa perempuan menunjukkan capaian akademik yang relatif sama. Kesimpulan kedua, yaitu adanya perbedaan dalam minat dan bakat antara siswa laki-laki dan perempuan, khususnya dalam mata pelajaran dan kegiatan tertentu. Siswa laki-laki cenderung unggul dalam mata pelajaran berbasis logika, seperti matematika dan IPA, serta lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan siswa perempuan lebih berprestasi dalam bidang bahasa dan IPS, serta lebih aktif dalam kegiatan organisasi. Perbedaan ini lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor lingkungan, dan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang sensitif terhadap perbedaan gender, tanpa melakukan generalisasi atau membatasi kemampuan siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kaitannya artikel tersebut dengan sekolah kami di SD Tel Amanah apa saja? Di dalam pembelajaran di sekolah kami, tidak ada perbedaan sikap guru kepada siswa dalam hal bias gender. Semua dianggap sama dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, semua siswa SD Tel Amanah, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, sekolah dan dewan guru terus berusaha memberikan yang terbaik tanpa bias gender, yaitu membedakan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, berdasarkan artikel, ada beberapa rekomendasi yang dapat kita terapkan di sekolah. Yang pertama, perlu adanya mengatur giliran atau randomize and rotate. Artinya di sini kita melakukan pengaturan
dalam pengaturan peran. Jadi tidak melulu perempuan itu tidak selalu jadi sekretaris, atau anak laki-laki tidak jadi semacam juru bicara atau spokesperson. Ini untuk menjaga jalur kesempatan belajar yang sama, selaras dengan bukti bahwa kapasitas pemahaman tidak dibatasi gender. Yang kedua, karena minat dan bakat yang cenderung berbeda pola, maka sekolah harus menyediakan jalur minat yang setara. Sains untuk siswi, literasi atau sosial untuk siswa. Ya, jadi tidak melulu sains itu untuk laki-laki, tapi juga perlu diberikan kesempatan yang sama untuk perempuan. Sehingga tidak terjadi pengotakan yang tidak perlu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, yaitu perlu diadakan audit atau ya semacam melihat partisipasi kelas dengan adanya bukti. Jadi siswa baik laki maupun perempuan mendapatkan giliran yang sama untuk melakukan presentasi. Kemudian dalam hal praktek laboratorium, siswa laki-laki dan perempuan juga diberikan hak yang sama untuk megang alat atau melakukan demonstrasi. Jadi adanya proporsi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dikhawatirkan kalau partisipasi tidak seimbang, adanya bias prosedural, artinya bukan kemampuan. Yang keempat, adanya keterlibatan orang tua. Jadi kita sampaikan bahwa laki-laki atau perempuan sama-sama bisa megang alat, bisa bereksperimen, bisa tampil dan mampu. Ya, termasuk di sekolah kita adakan juga semacam melatih kemampuan berbahasa dengan melakukan muhadharah, atau mereka dikasih kesempatan untuk ya melakukan presentasi, terutama hal kaitan dengan ilmu keagamaan. Ini laki-laki dan perempuan kita berikan hak yang sama. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas artikel yang kedua, yang judulnya adalah Teacher Expectation and Their Relation with Primary School Student, Achievement, Self-Concept, and Anxiety in Mathematics. Ini kita ambil dari jurnal Psychology of Education, Social Psychology of Education, di mana penulisnya adalah Helena Hollenstein, Christine M. Ruby Davis, dan Christian Bruwiller. Nah, dalam artikel ini apa yang dibahas? Yang pertama adalah peran ekspektasi guru. Ekspektasi guru terhadap murid sangat berpengaruh pada 3 aspek. Yang pertama, prestasi akademik, kemudian konsep diri, dan kecemasan murid, khususnya dalam pembelajaran matematik. Yang kedua, ekspektasi yang tinggi dari guru, artinya guru memberikan hal-hal kebaikan, mengharapkan kebaikan dari para murid, ini meningkatkan prestasi akademik, juga kepercayaan diri murid. Juga ya, dipastikan akan mengurangi kecemasan belajar, dan bahkan pada soal-soal yang menantang. Nah, penelitian dalam artikel ini dengan cara penelitian longitudinal, artinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini dilakukan pada 509 murid di sekolah dasar di Swiss. Kemudian datanya meliputi hasil tes matematik, penilaian guru, dan survei perasaan murid, self-concept, dan kecemasan. Nah, dari artikel tersebut ada temuan utama. Yang pertama, ada ekspektasi guru berhubungan positif dengan kemajuan prestasi siswa. Nah, lumayan besar efeknya. Kemudian ekspektasi guru juga berdampak positif terhadap self-konsep siswa atau konsep diri siswa. Ini kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga, ekspektasi guru memiliki efek negatif terhadap kecemasan matematik siswa. Artinya, ekspektasi yang baik mampu menurunkan kecemasan. Yang keempat, ketiga aspek tersebut, prestasi, self-concept, dan kecemasan, saling berinteraksi satu sama lain dalam perkembangan akademik. Implikasi pendidikannya, guru perlu menyadari dampak besar dari ekspektasi mereka terhadap perkembangan emosional dan akademik siswa. Guru disarankan untuk membangun ekspektasi tinggi yang realistis, artinya disesuaikan dengan siswa, dan menerapkan strategi pembelajaran yang mendukung rasa percaya diri siswa. Nah, kaitan artikel ini dengan modul MPDR 5302, yang pertama, peran guru dalam era digital. Ekspektasi guru
kini tidak hanya dalam konteks tradisional, tetapi juga melalui interaksi digital. Misalnya melalui platform pembelajaran daring seperti LMS atau aplikasi asesmen digital. Kemudian yang kedua, artikel ini relevan untuk meningkatkan bagaimana ekspektasi guru menjadi faktor penting terlepas dari medium pembelajaran. Yang kedua, pengembangan self-concept dan regulasi emosi di lingkungan digital. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu mengurangi kecemasan belajar, misalnya melalui gamifikasi atau pembuatan game, tutorial personalisasi, atau asesmen mandiri adaptif. Yang ketiga, transformasi peran guru dari pendidik ke fasilitator. Dalam pembelajaran digital, guru dapat membantu siswa ya agar tumbuh kepercayaan diri dan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Yang keempat, data analitik dalam pendidikan. Artikel ini menunjukkan pentingnya observasi dan prediksi guru terhadap performa dan kondisi emosi siswa dalam era digital. Data learning analitik dapat memberi sinyal dini tentang ketidaknyamanan atau kecemasan belajar siswa. Guru harus memberikan ekspektasi yang baik terhadap siswanya, sehingga ini akan meningkatkan hubungan emosional antara guru dan siswa. Demikian video ini kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.